Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat ya. Baik, materi metodologi penelitian kuantitatif sudah sampai pada pertemuan yang kelima, yaitu kita akan membahas tentang sampling. Jadi penelitian kuantitatif atau secara umum penelitian pada umumnya itu menggunakan sampel sebagai individu yang diteliti. Individu di sini tidak selalu manusia ya, satuan-satuan dari objek penelitian itu. Nah, itu nanti mungkin tidak dipilih semuanya, tidak diambil semua untuk diteliti karena tentu ada banyak problem yang terjadi jika harus penelitian itu melibatkan seluruh individu dari objek yang diteliti, mulai dari biaya, waktu, sehingga kemudian akan sangat sulit menghasilkan penelitian dalam waktu cepat. Jadi kita butuh kecepatan dalam menghasilkan ilmu pengetahuan. Ya, tetapi kecepatan itu tidak boleh mengabaikan presisi, tidak boleh mengabaikan kebenaran. Karena itu kemudian ada ilmu yang digunakan untuk bisa mendapatkan sampel yang representatif, dan bahasan dari ilmu yang membahas tentang penentuan sampel itu disebut dengan sampling. Sampling itu ya teknik sampling dan termasuk juga sample size. Teknik sampling itu berarti cara menyampel, cara menentukan prosedur mengambil sampel, itu namanya teknik sampling. Adapun sample size itu namanya besaran sampel. Nah, jika kita menggunakan model sampling, nah itu berarti lawannya sensus. Kalau sensus itu setiap individu dari objek yang diteliti itu diambil semua datanya. Jadi setiap individu di dalam populasi itu nanti harus didatangi, diambil datanya. Itu namanya sensus. Nah, kalau sampling itu mengambil sebagian dari populasi. Mengambil sebagian dari populasi itu yang disebut dengan sampel ya. Jadi bagian dari populasi itu namanya sampel. Jadi kalau kamu melakukan penelitian kepada mau menguji kadar garam air laut, kan tidak perlu kemudian semua air laut diuji gitu. Itu berapa lama menguji kadar garam air laut? Nah itu kan Laut Jawa aja udah berapa lama kamu menguji? Ditaruh di mana? Diambil satu-satu, dikembalikan gitu kan nggak mungkin. Maka kemudian untuk menguji kadar garam air laut cukup diambil misalnya 1 gelas di pinggir, 1 gelas di pertengahan, 1 gelas di daerah yang lain gitu. Nah itu kemudian dapat dianggap sebagai sampel, dan tidak ada 1%-nya, itu tidak ada 1%-nya, mungkin 0,000001%. Nah begitu. Besaran sampelnya itu tidak sampai 1%. Nah, tetapi untuk ilmu sosial itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan ilmu alam. Kalau ilmu alam itu relatif memiliki karakteristik yang hampir sama. Bahasanya itu homogen. Kalau manusia, ilmu sosial itu kan meneliti manusia, termasuk pendidikan. Itu manusia itu heterogen banget gitu. Sama-sama orang Mojokerto ini nggak ada yang sama gitu, karakteristiknya nggak ada yang sama.
Misalnya pribadinya nggak ada yang sama, gaya rambutnya nggak ada yang sama, gaya berpakaiannya nggak ada yang sama, gaya make upnya juga nggak ada yang sama. Sehingga penelitian ilmu sosial itu tidak bisa mengikuti persis ilmu alam yang misalnya hanya mengambil sampel beberapa. Contoh, penelitian tentang vaksin COVID. Kamu ngerti kan vaksin COVID itu? Jadi vaksin itu adalah virus yang sudah dilemahkan, itu namanya vaksin. Sudah tidak lagi bisa menyerang tubuh manusia walaupun dimasukkan ya. Vaksin itu dimasukkan ke tubuh manusia. Awalnya kan diuji coba kepada tikus. Ada tahapannya ya. Tikus itu berapa kali, terus manusia 3 kali. Nah, ketika uji coba kepada manusia, kan tidak semua manusia itu diambil sebagai individu yang akan mendapatkan tindakan atau uji coba. Nah, dari Mojokerto mungkin diambil 5 saja. Dari Surabaya 5, dari Sidoarjo 5. Nah, itu nanti bisa dianggap mewakili Jawa Timur. Tapi tidak selalu begitu kalau ilmu alam, karena karakteristik tubuh manusia itu hampir sama, sehingga tidak harus diwakili dari setiap provinsi. Dan mungkin cukup 100 orang sudah bisa mewakili dari setiap individu manusia, khususnya Indonesia. Jadi 100 orang Indonesia ini cocok ini dengan vaksin merah putih. Nanti ketika kemudian mau digunakan di negara lain, boleh jadi perlu diuji coba dulu apakah juga cocok. Tetapi selama ini kelihatannya antara individu manusia di Indonesia dengan individu manusia di negara lain itu kan dari sisi medis itu nggak jauh beda. Sehingga kalau sudah diuji coba di Indonesia, kemungkinan dipakai oleh orang Eropa, oleh orang Amerika itu juga memiliki dampak yang sama. Nah, kira-kira begitu. Nah, terkait teknik sampling ini kita akan mengkaji lebih jauh apa sih yang dimaksud dengan sampling ini. Dalam penelitian kita mengenal populasi dan sampel. Kalau populasi itu keseluruhan unit yang akan diteliti. Jadi setiap individu dalam objek penelitian itu disebut sebagai populasi. Keseluruhan unit yang akan diteliti atau dilihat karakteristiknya. Yang berikutnya kemudian kita mengenal sampel. Jadi kalau misalnya di sini ada populasi seluruh pelajar Mojokerto ya, maka kemudian kalau diambil bagiannya, nah ini sebagian itu namanya sampel. Tapi kalau sebagiannya itu hanya kelompok di sini, itu mungkin tidak tepat ya, tidak mewakili. Jadi bisa jadi, nah kita berada lingkarannya itu berada di sini. Ini misalnya 100% pelajar Indonesia, pelajar Mojokerto, tapi mungkin diambil 20%. Nah, 20% itu mungkin tersebar di berbagai wilayah di Mojokerto. Mungkin ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Tidak semua yang di sini diambil, tidak semua yang di sini diambil, tidak semua yang di sini diambil. Tetapi kita harapkan nanti besar misalnya 20% misalnya. Ini ancaman saja, tapi sebetulnya kita persentase itu kurang tepat. Nah, itu adalah populasi, ini populasi, ini sampel. Kalau mengambil sebagian di sini misalnya, nah, khawatirnya nanti karakteristik yang di sini tidak terwakili. Jadi setiap populasi itu kan kayaknya punya karakteristik sendiri-sendiri, sehingga kadang-kadang itu peneliti harus jeli menetapkan sampelnya. Nah, sampai kemudian sampel yang dipilih itu tidak representatif, tidak mewakili seluruh populasi. Kamu penelitiannya itu seluruh
Loh, ternyata ngambil sampelnya hanya di kelas 2. Kelas 3 nggak bisa Pak, mau ujian. Nah, kalau dulu kan ada ujian nasional. Oh ya, itu nggak mewakili. Siapa yang punya, siapa nanti yang mewakili kelas 3 atau kelas 12? Kan nggak ada. Sehingga kemudian kelas 2 kelas 12 ya berarti tidak ada yang mewakili. Nah, kemudian sampel adalah bagian dari unit yang ada dalam populasi yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Nah, ini yang harus dicatat. Sampel harus representatif. Kenapa saya sampel itu harus representatif? Nah, karena penelitian kita itu nanti harus kemudian ada yang disebut dengan generalisasi. Jadi hasil penelitian kita itu nanti kemudian digeneralisasi. Loh, maksudnya apa itu digeneralisasi? Guys, digeneralisasi itu begini loh. Kita penelitian itu kan hanya misalnya pada sampel individu 20%. Misalnya kita bilang penelitian kita itu adalah pengaruh X terhadap Y di peserta didik atau siswa MA Mojokerto. Tapi ternyata hanya 20% yang kita ambil sebagai sampel, yang kita beri kuesioner, yang kita kasih instrumen itu loh. Nah, ternyata datanya dari peserta didik MA yang 20% itu. Tetapi hasil penelitian kita nanti itu kemudian dianggap berlaku tidak hanya pada 20% ini gitu. Jadi akhirnya apa yang kemudian ditemukan, apa yang dihasilkan dari penelitian kita itu digeneralisasi, diberlakukan lebih umum daripada yang berlaku di sampel. Artinya hasil penelitian kita itu berlaku untuk populasi, bukan berlaku untuk sampel saja. Itu namanya generalisasi. Paham ya? Jadi awalnya penelitian kita itu hanya pada kelompok yang 20% ini gitu. Tetapi hasil penelitian ini kita klaim sebagai merupakan hasil penelitian dari populasi ini. Nah, itu namanya kita membuat penelitian kita lebih umum berlakunya. Itu namanya generalisasi. Nah, untuk bisa melakukan generalisasi seperti itu, harusnya sampel itu betul-betul mewakili populasi, sehingga absah kalau kemudian kita lakukan generalisasi. Nanti ada yang protes, bagaimana Anda kok kemudian menganggap hasil penelitian Anda ini berlaku untuk populasi ini, padahal sampel Anda itu tidak representatif. Nah, kamu nggak bisa jawab. Representatif kok, buktinya apa representatif? Ini teknik saya ini, teknik sampling saya ini, dan ini teknik sampling yang diakui, teknik sampling yang dibenarkan. Terus sampel saya besarannya kok hanya sekian, padahal mestinya kan sekian. Oh, itu rumus lain, ada rumus yang satunya yang membenarkan penggunaan jumlah sekian. Nah, itu berarti kalian sudah bisa mempertahankan hasil penelitian kalian dan absah kalau kemudian melakukan generalisasi. Kalau kemudian berlakunya hasil penelitian kalian itu tidak general, itu manfaatnya kan hanya sedikit. Kalau manfaatnya pada anak ini aja, antara yang ini enggak. Nah, kalau kebijakan pendidikan di Kabupaten Mojokerto kan nggak mungkin hanya untuk yang 20% ini, kan harus untuk seluruhnya kan. Nah, hasil penelitian kalau kemudian hanya berlaku untuk sampel saja, itu kalian tidak akan mendapatkan manfaat yang besar. Paham ya? Jadi di sini permainan sampling ini harus kita pahami, implikasinya itu ke situ, gitu, implikasinya ke situ. Jadi kalau nanti hasil penelitian kalian itu akan digunakan menjadi kebijakan, kita gunakan metodenya si A ini karena ternyata betul-betul efektif. Loh Pak, ini kan hanya berlaku pada siswa yang 20% siswa di Mojokerto. Enggak, ini sampelnya. Sampel ini representatif kok
untuk populasinya. Jadi benar ini sudah bisa digunakan untuk seluruh siswa Mojokerto. Bahkan nanti bisa digunakan untuk siswa di luar Mojokerto asal memiliki karakteristik yang sama. Misalnya siswa di Sidoarjo, siswa di Gresik, di Lamongan, di Jombang kok memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik siswa Mojokerto, pada populasinya hanya di Mojokerto, itu sebetulnya juga bisa diklaim bermanfaat atau berlaku juga untuk populasi yang ada di Sidoarjo, di Gresik, di Lamongan dan sebagainya. Paham ya? Paham nggak? Nah, kalau paham, kamu boleh bertanya. Biasanya yang nggak paham itu yang malah nggak bisa bertanya. Loh, kamu sudah paham terus bertanya. Yang paham itu biasanya ingin lebih jauh mendalami. Jadi ada yang pernah buat kesimpulan itu, yang bertanya itu justru yang paham, yang nggak bertanya itu justru nggak paham. Makanya saya akan bertanya supaya saya menganggap kamu paham. Kalau kamu paham menguasai itu kan nilainya mestinya A, paham. Tapi kalau nggak paham, dibuktikan nggak bertanya, berarti bisa itu nilainya A. Nah ini tadi sudah saya jelaskan kenapa kita harus mengambil sampel. Yang pertama alasannya karena adanya populasi yang tidak terbatas. Jadi populasi itu kadang terlalu besar sehingga butuh dana besar, butuh biaya besar, butuh waktu yang sangat panjang. Padahal kita itu butuh segera melakukan perbaikan, perubahan. Andai kan COVID itu ya, vaksin COVID itu ya harus diuji coba pada populasi, itu butuh berapa lama untuk kemudian mendapatkan kesimpulan efektif enggak vaksin ini. Kalau efektif, nah akhirnya bisa digunakan secara massal, diproduksi secara massal, dihilirisasi, industrialisasi. Itu kalau penelitian yang bisa dilakukan hilirisasi, industrialisasi ya, akhirnya menghasilkan dampak ekonomi yang besar, gitu ya. Kemajuannya juga mungkin besar. Saya pernah ini kebetulan orang kimia ya, pernah menjemput asesor dari UI, tapi rumah aslinya itu kelahiran di Sidoarjo. Nah, saya jemputnya di rumahnya Sidoarjo. Dia cerita kalau dia itu sudah pernah melakukan riset menghasilkan cairan untuk katalisator solar. Jadi ketika cairan ini dicampur dengan solar yang ada di tangki mobil itu, maka akan membuat solar itu bisa terbakar habis dengan maksimal, efisien, efektif. Nggak ada timbal-timbal, itu menjadi sangat sedikit sekali. Polusinya menjadi sedikit. Dan itu akhirnya dipatenkan temuannya itu. Dan kemudian ada, mungkin tidak tahu ditawarkan ke perusahaan atau ditawarkan, tapi akhirnya ada yang istilahnya mengajak dia kerjasama untuk memproduksi secara massal. Dibeli nggak boleh, patennya itu dibeli nggak boleh. Ini kan temuan ini berarti hanya si peneliti. Tapi kemudian disepakati akan diberikan saham 25%. Perusahaan itu misalnya butuh aset sebesar misalnya 1 miliar, 100 miliar misalnya, 100 miliar. Nah, peneliti ini akan diberi saham 25%. Berarti kan sama dengan punya uang 25 miliar. Nah, tetapi kemudian kan memang investor tadi, ya orang yang punya modal tadi itu, yang membuat perusahaan itu dengan paten dari dosen ini kan juga mendapatkan keuntungan yang juga besar. Nah, ini peneliti ini juga akhirnya jadi orang kaya karena apa? Punya 4 temuan paten dan kemudian jadi perusahaan semua. Investor yang misalnya membuat produksinya tapi
metode pembelajaran Al-Quran yang efektif. Hafalan Quran 10 jam sudah 30 juz. Loh Pak, ini apa bisa dikomersilkan? Ya kalau kami komersil kan nggak ada nilai pahalanya. Nah kamu kan pilihannya itu. Ya tergantung kamu. Kalau misalnya nggak komersil Pak, ya hanya sekedarnya ya sekedar untuk agar operasional kegiatan jalan. Nah tadi sudah saya singgung adanya homogenitas. Kalau homogen itu cukup kecil saja sampelnya udah mewakili. Itu kalau heterogen itu yang berat. Yang heterogen itu yaitu meneliti manusia itu heterogennya luar biasa. Sama-sama siswa UNIM, mahasiswa UNIM itu antara si A si B itu hobinya beda, cara belajarnya beda, cara HP-nya beda. Jadi itu contoh-contoh bahwasanya untuk penelitian sosial khususnya yang menyasar manusia itu memang agak heterogenitasnya tinggi sehingga seringkali butuh sampel yang cukup besar, gitu ya. Tapi kalau homogen, anggap aja Jawa Timur itu karakteristiknya sama, ini kayaknya siswa di Mojokerto dengan Sidoarjo dengan Gresik kayaknya nggak jauh-jauh beda. Itu nanti bedanya itu kalau sudah dengan kapal kuda. Kapal kuda itu kayaknya karakteristiknya beda. Kapal kuda itu lebih kayak Madura-Maduraan. Nah, mungkin itu akhirnya juga harus ada sampel yang mewakili kapal kuda. Sampel yang mewakili arek. Arek itu daerah mana? Ya, Surabaya, Sidoarjo, Jombang itu daerah arek. Terus daerah Matraman, daerah Nganjuk sana, Nganjuk, Madiun, Ngawi, Pacitan, Tulungagung itu daerah Matraman. Pantura, Gresik, Lamongan, Tuban, nah itu daerah Pantura. Jadi memiliki karakteristik yang relatif hampir sama. Jadi nanti kalau kamu penelitiannya itu levelnya Jawa Timur, supaya nanti diterima oleh gubernur menjadi kebijakan, itu kamu sampelnya nggak boleh hanya dari wilayah arek saja, wilayah Tapakuda saja, wilayah Madura saja, wilayah Pantura saja, wilayah Matraman saja, nggak boleh. Ya, setiap wilayah itu kalau bisa itu terwakili. Nah, semakin homogen ya, semakin sedikit yang dibutuhkan sebagai sampel. Jadi untungnya peneliti itu kalau homogen itu sampelnya nggak terlalu banyak. Perlunya ketelitian pengukuran. Kalau jumlahnya banyak, itu kan biasanya ada yang tidak ya kelewatan, biasanya itu nggak teliti. Ada banyak kesalahan jika datanya terlalu besar, nah, gitu. Kalau datanya nggak terlalu besar, maka peneliti akan lebih mudah mengontrol datanya ini terolah secara benar. Masuk di rumus itu ada nggak yang salah tombol, salah ketik, salah tulis gitu. Itu kalau dulu kan manual, sekarang relatif mudah dilaksanakan karena sudah ada komputer, sudah ada laptop, ada aplikasi-aplikasi sejenis SPSS dan sebagainya. Nah ini alasannya perlu sampel itu antara lain ya keterbatasan waktu, keterbatasan biaya. Padahal kita itu pengennya segera dapat menghasilkan kesimpulan. Ini obat ini efektif nggak? Ini metode menghafal Quran 10 jam 30 juz ini bisa bener nggak nih? Kalau bisa ya udah tahun depan sudah diprogramkan. Nah begitu. Gak menunggu 5 tahun, enggak. Kamu penelitiannya menunggu 5 tahun. Setelah pemerintahnya ganti, setelah presidennya ganti, terus presidennya atau jawabannya sudah berbeda pandangan. Saya kayaknya enggak di situ visi saya gitu. Ya udah silakan pakai sendiri. Berikutnya karena adanya penelitian yang
yang sudah dipakai lagi tidak dapat dimanfaatkan lagi. Jadi nanti kalau kamu misalnya uji coba dulu, uji coba di kelas A itu nggak boleh dipakai kelas A itu untuk sampel penelitian. Oke, nah pembicaraan tentang sampel itu kita akan bicara tentang metode sampling atau teknik sampling. Sering saya lebih pakai teknik sampling ya. Yang berikutnya besar sampel atau sampel size. Jadi tidak hanya baju yang ada size-nya ya, sampel juga ada size-nya. Tapi tidak L, tidak L, tidak L gitu ya, size-nya. Oke, teknik sampling itu ada dua. Yang pertama adalah probability sampling. Yang kedua non probability sampling. Apa itu? Probability sampling dan non probability sampling itu apa? Probability, apa sih artinya probability? Kemungkinan ya. Berapa besar probability-nya ini? Nah, berapa besar kemungkinan? Hari ini probability hujannya berapa ya? 50-50 Pak, 50%. Oh, kemungkinan hujan dan kemungkinan tidak hujannya itu 50-50. Kalau di kelas ini ada 10 siswa, terus dapat undian, masing-masing punya kesempatan yang sama. Itu berapa sih? 10 siswa ini berapa chance-nya, kesempatannya berapa? Probability-nya berapa? 10? Iya, 10 siswa, 10 mahasiswa. Probability-nya berapa? 1/10 gitu. Kan undiannya sama, yang terpilih kan sama. Jadi kesempatannya 1/10. Nah, jika setiap mahasiswa 10 itu memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel, maka berarti teknik sampling itu dapat disebut sebagai probability sampling. Jadi teknik sampling yang memberikan kesempatan, memberikan kemungkinan terpilih secara sama. Nah, gitu. Memberikan kemungkinan terpilih sebagai sampel itu secara sama. Kesempatannya sama antara satu dengan yang lain. Gak ada itu, gak ada dibeda-bedakan gitu. Itu namanya probability sampling. Tapi kalau misalnya kamu mau penelitiannya di MA Ainul Yakin, terus kemudian kamu penelitiannya itu hanya fokus ke siswa tertentu, siswa yang latar belakang ekonominya rendah saja Pak. Nah itu berarti ada kelompok siswa yang ekonomi kelas tinggi itu tidak menjadi sampel, tidak punya kesempatan terpilih menjadi sampel. Nah itu namanya non probability sampling. Tidak memberi kesempatan yang sama kepada setiap individu di populasi itu untuk terpilih sebagai sampel. Nah itu yang dinamakan dengan non probability sampling. Clear nggak ini? Jelas nggak? Jelas ya. Saya kemudian misalnya penelitian kepada mahasiswa di kelas ini saja, tapi saya mengkhususkan kepada yang perempuan saja, mahasiswa nggak saya pilih. Berarti penelitian saya ini bukan probability sampling, karena ada peserta atau ada peserta didik atau ada mahasiswa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk terpilih. Nah ini yang laki-laki nggak punya kesempatan untuk terpilih, karena saya sudah langsung menentukan sampelnya itu pokoknya dari yang cewek-cewek saja. Nah itu namanya non probability sampling. Jadi probability sampling itu berarti semua memiliki kemungkinan terpilih. Non probability sampling berarti tidak semua individu berkesempatan untuk terpilih sebagai sampel. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke teknik sampling yang pertama.
Apa itu probability sampling? Tadi sudah ya. Kalau dibacakan metode pengambilan sampel yang didasarkan pada teori probabilitas, di mana semua unit dalam populasi memiliki kemungkinan atau peluang atau kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel dan besarnya kemungkinan untuk peluang dapat dihitung. Oke, sekarang probability sampling. Tadi bisa dihitung kan, kalau 10 berarti 1/10. Kalau misalnya 100 ya 1/100. Oke, kita lakukan ya pembahasan berikutnya. Nah, ini kita mengenal ada banyak sampel. Untuk probability saja ya, untuk probability sampling. Sebetulnya kalau saya lebih menjelaskannya secara urut. Jadi probability sampling itu dari awal itu misalnya ada yang namanya cluster sampling. Jadi populasinya di cluster. Populasinya di cluster itu kayak apa tadi itu? Misalnya populasi di Jawa Timur itu kan seluruh kabupaten di Jawa Timur. Tapi coba diklasterisasi, kira-kira bisa nggak dikelompokkan? Punya karakteristik yang sama. Oh iya, ini kayaknya masyarakat di daerah sini ini kabupaten ABC ini kayaknya karakteristiknya sama. Ini cenderung agak kejawen, cenderung mengikuti budaya Mataram. Oh iya, ini Matraman ini. Oke, nanti kemudian boleh jadi di antara 5 kabupaten di Matraman diambil satu saja, nggak perlu keseluruhan. Itu berarti kamu sudah melakukan klaster yang pertama, klaster dari Matraman, diambil satu. Caranya diacak juga. Di antara kabupaten misalnya ada 5 Matraman, diacak. Oh, ketemu Pacitan. Kamu nanti harus datang ke Pacitan gitu. Kan ketemunya di situ. Ketika sudah kamu ambil satu dari 5 kabupaten di Matraman, ambilnya kan acak. Berikutnya Surabaya, daerah sini tuh sebutannya arek karena punya karakteristik yang mirip-mirip ini. Oke, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang diacak, diambil satu. Oh, pas kebetulan Mojokerto ambil. Ya udah, kita nanti tidak perlu jauh-jauh. Terus Tapal Kuda juga begitu. Oh, ternyata Tapal Kuda ada 7 kabupaten. Nah, di Tokyo, oh ternyata terambil Probolinggo. Madura ada 4 ini. Oh, ketemu Sumenep. Terus berikutnya Pantura. Oh, LT juga ya. Nah, saya dari ada ya, nama asli Bangladesh, bangsane Lamongan desa. Saya tapi seringnya ini LA, Los Angeles bukan, Lamongan asli. Kadang-kadang pakai Lampung. Saya tanyakan kamu dulu ya. Saya ini aslinya Lampung. Pak Jawa ya? Iya, Lamongan kampung itu. Itu tangga. Oke, klaster ya. Jadi klaster itu seperti itu, mengelompokkan berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, berikutnya stratify. Strata. Di sini stratifikasi ya, ini ya, sampel ya, stratifikasi. Stratify. Jadi yang pertama cluster, terus stratify. Nah, stratify itu misalnya gini. Tadi kan sudah tercluster, terambil itu Pacitan, Kerto, terus Probolinggo, Sumenep, Lamongan. Nah, apakah kemudian semua sekolah itu diambil? Siswa di semua sekolah di kapan? Oh enggak, ternyata perlu diwakili satu aja yang stratanya tertinggi, stratanya sedang, stratanya rendah. Loh, bagaimana kita tahu strata sekolah itu tinggi sedang rendah? Dari akreditasinya. Akreditasi yang A diambil satu. Misalnya ada 30
Alia atau SMA di sana itu yang akreditasinya A. Nah, di Kopio, terambil 1 misalnya MAN 1. Terus yang akreditasi B, ada lebih banyak nih, 30. Terambil MA apa. Terus yang akreditasi C. Nah, itu berarti kamu mengambil sampel itu berdasarkan strata, tingkatan. Jadi tingkatan yang paling atas diwakili oleh salah satu sekolah, tingkatan yang sedang di tengah diwakili oleh satu sekolah, tingkatan yang terendah juga diwakili oleh satu sekolah. Tidak perlu semua sekolah diambilin di Kabupaten Lamongan, Probolinggo. Itu kamu boleh ya 5 tahun nggak selesai penelitiannya. Oke, nah berikutnya baru random sampling. Ini acak random sampling atau ditambahi simple random sampling. Kalau kamu menyebut simple random sampling, itu artinya individunya itu sudah diacak. Contohnya begini, tadi yang terambil misalnya siswa MAN 1, dan kamu sudah ngerti besaran sampel di setiap sekolah itu misalnya hanya butuh 30, siswanya 1000. Nah, berarti kan siswa 1000 itu kalau pakai SRS ya, simple random sampling, itu berarti siswa 1000 itu di listing gitu. Terus kemudian kalau pakai manual ya, kalau pakai manual kelipatan berapa yang nanti itu yang dapat dihasilkan 30 dari 1000 itu, kelipatan berapa kira-kira? Misalnya kelipatan 70 ya, nomor 1, terus nomor 70, terus nomor 140, nomor berapa. Nah begitu. Itu kalau manual ya. Tapi kalau kamu pakai manual yang cara lain ya, pakai itu 1000 nama tadi itu dibuatkan apa itu? Ditulis di klinik itu dimasuk wadah toples sebesar apa itu, terus di kopior gitu keluar 1 masukkan lagi karena nanti tidak sama kemungkinan kansnya terpilih kalau tidak dikembalikan 1/1000 kan. Oke, kembalikan jadi masuk ketemu nomor 5, ketemu nomor 30, ketemu nomor 30 lagi masukkan, ketemu nomor 30 kan ya, hanya dipakai 1 kali, ketemu nomor 1000, ketemu nomor. Nah begitu. Tapi kalau pakai aplikasi kayak Spinner itu kan enak, udah langsung kita percaya sih dengan aplikasi itu udah keluar, ternyata ketika itu udah langsung keluar nomor yang terpilih ya gitu. Oke, itu namanya simple random sampling. Kalau dikatakan simple random sampling itu apabila jika individunya yang terhitung, individunya yang acak. Jadi tidak kelompok. Kalau masih kelompok, masih kelas, masih strata, itu belum disebut sebagai SRS, simple random sampling. Dan penelitian paling bagus itu apabila menggunakan SRS, simple random sampling. Nah, di penelitiannya ini, di surveinya, kamu sering lihat di ini ya, di koran, di media massa, di TV, survei pemilihan presiden. Tahu kan? Misalnya, ini dapat 50%, tapi ternyata hasilnya itu hanya selisih 1%. Itu berarti sampelnya itu representatif banget. Dan untuk kesalahan itu dimaklumi karena margin error yang diperbolehkan itu misalnya 0,1
0,5%, 0,2%, 0,1%, itu boleh. Kamu ngerti margin error nggak? Belum ngerti. Taraf signifikansi belum ngerti. Ya, kalau belum ngerti nanti kita akan bahas supaya kalian mengerti dan bisa mempraktekannya. Aja bisa